Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam program Bincang Bola, edisi 31 Maret 2023. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber hebat kita. Ada Bapak Amir PR selaku ex-official dari PSM Makassar. Halo, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Bagus. Iya, dan juga kita juga sudah kedatangan Bapak Arifuddin Usman selaku pengamat bola hari ini yang juga akan turut berbincang-bincang ya Pak ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Baik sekali, saya apalagi PSM diambang juara ini. Waduh. Bahagia ini perasaan ini Kak Amir ya. Tidur nyenyak ya Pak ya? Mudah-mudahan nanti malam kita nyenyak. Kecuali kalau ada penagih kartu kredit. Waduh. Luar biasa. Dan juga di ruang virtual telah bergabung bersama kita Pak Kambi yang hadir langsung akan memberikan atau melaporkan secara langsung kondisi terkini jelang kick off di Pamekasan. Selamat sore Pak Kambi. Selamat sore. Ya, boleh mungkin sedikit diceritakan Pak tentang bagaimana kondisi jelang kick off pada hari ini pukul 9 malam nanti waktu Indonesia Barat, Pak. Ya, boleh Pak. Sekarang ini teman-teman para pemain PSM masih di hotel Azana Style di Pamekasan. Masih beristirahat setelah melaksanakan salat Jumat dan sebagian tadi baru saja melaksanakan salat Asar. Saya sendiri baru tiba di Pamekasan ini, Mbak Susana. Saya tadi salat Jumat di Bangkalan, kemudian melakukan perjalanan darat sekitar 3 jam lebih, menempuh perjalanan sekitar 100 km lebih dari Bangkalan ke Pamekasan, dan baru saja tiba di Hotel Azana ini, tempat base camp PSM Makassar di Pamekasan. Kondisi teman-teman dalam kondisi siap tempur setelah saya kira. Iya, luar biasa, siap tempur ya Pak ya. Mudah-mudahan hari ini PSM bisa membawa kemenangan ya, dan Amin, juga amin ya rabbal alamin. Iya. Amin, amin. Dan tentunya hari ini tepatnya nanti pada pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah akan digelar kick off di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Kabupaten Pamekasan, yang dimana PSM akan melawan Madura ya Pak ya, betul. Rumah Madura ya. Iya, nah tentu saja hari ini kita karena sudah kedatangan narasumber hebat kita, saya mungkin mau bertanya dulu nih Pak tentang apa yang mungkin berbeda dalam permainan tim PSM di musim ini sehingga mampu menduduki peringkat pertama khususnya di klasemen Liga 1 pada musim ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan musim-musim yang lalu, memang ada banyak perubahan yang terjadi di sisi tim PSM. Terutama yang banyak disorot itu adalah komposisi pemain muda yang begitu dominan. Jadi usia muda kita itu nomor 2 sebenarnya dibandingkan Persebaya. Tapi kalau kita lihat justru kualitas kita bisa lebih ke atas, nama lah sekarang di posisi pertama. Dan yang baiknya adalah kemampuan pelatih untuk menggabungkan antara pemain senior dengan pemain muda, karena ini dua hal yang sebenarnya kalau kita berada dalam tim itu sangat susah digabungkan, karena pemain muda itu baru belajar, sisi mentalnya juga belum begitu kuat untuk berada di tekanan pertandingan yang begitu tinggi. Sementara pemain senior itu adalah orang yang sangat sudah established, sudah sangat mapan, sehingga seringkali sangat susah diatur. Jadi dan kalau kita lihat kohesivitas antara pemain muda dengan pemain senior itu sudah begitu bagus, dan menurut saya ini salah satu kelebihan di sisi pelatih karena bisa memadukan itu. Kemudian kalau kita lihat di musim-musim yang lalu sangat jauh berbeda, misalnya ketika dilatih sama Yobgal, dilatih oleh sama Boyan Hodak. Dan menurut saya memang ada di dua sisi ini, antara pelatih dengan kemampuannya untuk memadukan antara pemain
senior dengan pemain yang muda. Dan juga ini juga faktor, kalau menurut saya, ruas bertemu buku antara pelatih yang tepat dengan komposisi yang mana. Jadi memang perlu memang ada waktu yang tepat, karena seringkali kita dapat pelatih yang bagus tapi komposisi pemain yang tidak begitu penting. Iya. Nah, melihat mungkin kalau misalnya dari segi struktur tim mungkin kita sudah cukup menang banyak, artinya kita memiliki tim pemain muda yang juga mampu hampir menyamai ya Pak ya, pemain senior yang ada di dalam tim dan juga pelatih yang berhasil membawa PSM sampai sejauh ini. Bagaimana mungkin Bapak melihat seperti apa permainan PSM dalam beberapa pertandingan sebelumnya? Kalau saya lihat dan seperti juga yang diamati oleh banyak orang, permainan PSM saat ini jauh berbeda banding. Ada yang malah menyebutnya permainan PSM sama sekali tidak menarik, tidak begitu karena cenderung menarik diri untuk lebih banyak ke daerah pertahanannya. Dan membiarkan pemain lawan untuk terus menguasai bola. Dan kalau kita lihat kan di beberapa statistik pertandingan PSM, kemampuan penguasaan bola kita memang sangat sedikit. Tapi ini memang wajar, karena kalau kita lihat seperti Mourinho, kebetulan kan Bernardo juga senegara dengan Bernardo Tavares. Yang saya lihat adalah Bernardo ini cenderung membuat pemain lawan itu terlena untuk terus menyerang dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan. Jadi kepandaian si Bernardo ini adalah kemampuan memanfaatkan kelemahan, kesalahan-kesalahan kecil itu yang dia eksploitasi oleh Bernardo untuk menyerang. Dan itu yang sebabnya kenapa kadang-kadang pemain kita sering kali kita kebobolan lebih awal, tapi pada akhirnya kita menyerang kembali ya Pak ya, betul. Nah, kalau dari Pak Arief sendiri mungkin bagaimana melihat beberapa bentuk atau komposisi baru dalam tim PSM di musim ini? Saya sapa dulu nih Kak Amir. Boleh. Bagaimana kabar tanya Amir? Ini pertemuan nanti. Untuk pemirsa terutama ini Tribuners ini ya, sosok yang tidak asing, karena Kak Amir termasuk orang yang membawa PSM kemarin juara juga ini waktu Piala Indonesia 2019. Saat itu ada tapi tidak pernah pegang pialanya. Ya, saat itu ada dalam tim, dan uniknya ini Susan ya. PSM hari ini akan bertemu dengan Madura United, dan kalau kita dejavu pada 2019 saat itu PSM kalah di kandang Madura United, tapi kemudian lolos ke final Piala Indonesia. Padahal saat itu ya kalah 2-1. Kalah 2-1. Iya. Ya, kalau untuk PSM musim ini saya pokoknya nih kalau perlu jempol saya banyak-banyak nih ya. Untuk Tribuners. 4 barangkali. Iya, kalau bisa 4-4-nya saya kasih. Terutama seperti kami ungkapkan tadi ya. Ketemu ruas buku ini antara pelatih yang saya pikir sangat mumpuni, meskipun dia pertama kali datang ke Indonesia, tapi begitu familiar dan fasih bagaimana membuat sebuah komposisi, sebuah ramuan yang tepat sebuah tim untuk tampil di Liga Indonesia. Ini seorang Bernardo Tavares, betul-betul saya melihat ya, komposisi dia ketika mengkombinasikan pemain muda dengan senior-senior seperti Wiljan Pluim, Arfan, ya itu, dan Rashid. Bahkan Rashid sekarang lebih banyak main di babak kedua ya. Ini saya anggap supaya hal yang sangat tepat, terutama juga perubahan-perubahan komposisi permainan, formasi tim. Sosok Bernardo Tavares ini tidak pernah memakai pola permainan yang sama. Dia akan selalu berubah-ubah. Dia tersesuaikan dengan komposisi tim yang siap untuk bertanding. Dia banyak kadang ada 4-3-3, kadang 4-4-2, kadang 3-5-2 yang banyak, tergantung juga lawannya. Jadi tidak pernah ada saya melihat ini starting line up yang bertahan dari setiap pertandingan itu dan itu terus. Pasti akan ada komposisi yang berbeda lagi. Ini saya lihat sebagai sosok Bernardo Tavares ini bisa membaca betul kebutuhan strategi dan skema untuk menghadapi Liga Indonesia yang jadwalnya kadang ditunda, kadang tetap, kadang ada 1 minggu istirahat, kadang 1 minggu bertanding 3 kali. Ya betul-betul. Jadi luar biasa PSM bisa ada di puncak klasemen. Ya, dengan materi yang saya bisa mengatakan bahwa bukan materi
yang juara nih, bukan. Ya, bukan mewah malah. Bukan materi yang sangat mewah. Kalau kita membandingkan kemudian dengan Persib Bandung, dengan Persija Jakarta, ya, kemudian materinya Madura United sendiri dengan mayoritas banyak pemain naturalisasi, pemain asing, ya, dengan materi Semarang. PSM yang seperti ini, pemain muda kombinasi. Kita tahu pemain PSM-nya juga Akademi PSM di Mamuju sana yang kemudian dibawa di sini 7-8 pemain, saya mengatakan luar biasa. Dan yang ya komposisi terutama saya melihat di bagaimana sosok dari Bernardo Tavares, ya, dia bisa memberikan stimulan-stimulan kepada pemain-pemain muda ini, saya mengatakan bukan hal yang biasa tentunya. Saya mengingat ketika PSM masih dilatih oleh Robert Rene Albert. Ya, dia salah satu pemain yang selalu mengorbitkan pemain-pemain muda dan kemudian juga bisa memberikan motivasi yang betul-betul berbeda. Jadi ketika masih menjadi di lapangan dan meliput, saya pernah mendapati sosok Robert Albert nih, Kak Amir dan juga Susan, ya, dan juga Tribuners. Bagaimana cara dia memotivasi pemainnya itu sangat berbeda. Jadi ketika pertandingan belum mulai, baru pemanasan di lapangan, mungkin setengah jam kemudian baru tanding, pemain itu disuruh satu, lihat papan skor. Kamu inginkan skor di sana itu berapa? Nah, Robert Albert itu mengatakan itu. Dan kemudian yang kamu bayangkan angka berapa di situ dan PSM berapa skornya situ, tuan-tuan. Saya ingin mau kamu lakukan seperti halnya yang kamu angan-angankan di papan skor itu. Ya, kemudian dia motivasi. Saya kira ini Bernardo Tavares juga punya tips-tips yang begitu, cuma mungkin tidak banyak terungkap, terekspos ini terkait dengan tips-tips bagaimana dia memotivasi. Dan juga kalau kita memperhatikan, kalau saya dari luar lapangan, bagaimana Bernardo Tavares adalah bagaimana dia ketika bertanding laga tandang, Amir, ya, dia banyak memainkan pemain muda di pertandingan babak kedua. Jadi kalau tadi sempat diutarakan ya Kak Amir, ya, mengatakan penguasaan bola bukan yang utama, inilah PSM, tapi sangat efisien, ya, dengan selisih gol. PSM salah satu tim, dua tim teratas yang mampu mencetak gol di atas 50 gol, ya, dibandingkan semua tim 18. Produktivitas gol produktivitasnya, ya, dan selisih golnya sekarang kan 34, dan itu yang paling bagus. Dan PSM hanya kalah 2 kali, ya, itu yang perlu menjadi catatan penting bahwa pertahanan PSM dengan hadirnya seperti sosok Agung Manan yang masih muda, ya, pemain dari Pangkep ini. Dan saya, iya betul. Kemudian ada Erwin Gutawa, sang orkestra ini, ya, betul-betul dia di lini belakang. Padahal kalau kita katakan mereka ini baru klop 1 musim terakhir, Yuran Fernandes lebih-lebih baru datang di musim ini. Nah, ini betul-betul seperti ruas ketemu semua, betul-betul menyatu dan ketemu dengan pemain muda yang hebat, yang kemudian bahkan kalau kita melihat seorang Yance Sayuri bersaudara ini juga, saya mengatakan musim lalu Yance ini masih pelapis, pemain pelapis, ya, pemain cadangan. Musim ini dia betul-betul menembus timnas. Itu saya mengatakan bahwa PSM, ya, komposisi musim ini tidak mewah tapi betul-betul kombinasi komposisi, ya, kemudian ramuan itu yang tepat dari sosok pelatih, ya, Bernardo Tavares. Iya, luar biasa. Nah, adanya mungkin beberapa skema tim yang kita sebutkan dinamis tadi, ya Pak, ya, ternyata mampu malah berhasil membawa kemenangan-kemenangan di beberapa pertandingan PSM sebelumnya, ya Pak, ya. Sedangkan kalau kita mau melihat kembali di awal musim ini, ada beberapa pendapat dari pengamat pesepak bola yang mengatakan bahwa sebenarnya PSM ini tidak berada dekat dalam radar, ya Pak, ya. Betul. Nah, seperti itu mungkin. Nah, jadi mungkin boleh dari salah satu Bapak dulu mungkin mewakili para supporter, seperti apa mungkin apresiasi yang diberikan kepada PSM, tim PSM khususnya dalam liga ini? Sebelum saya jawab itu, ada satu sebenarnya yang orang lupa dari sisi kebersaliannya PSM, yaitu Bernardo itu pakai data. Pakai data. Dan riset datanya kuat. Dan yang orang tidak tahu bahwa untuk pertama kalinya di tim ini PSM punya videographer yang analis, Nah, itu orang yang kita tidak tahu karena dia memang selalu
berada di atas lapangan merekam. Selama ini memang ada yang merekam pertandingan, tapi dia tidak tahu bahwa kita punya satu orang yang mantan PSIS itu yang khusus menganalisa lawan mengasankan itu. Iya. Jadi itu yang Jadi misalnya ke depan siapa dengan lawan siapa biasanya kan cuma melihat pola serangan, tapi kalau ini memang dia pakai data. Oh, Itu kekuatannya. Iya, berarti itu jadi semacam ini ya Pak Jadi ya? Bekal. ada Iya. sains yang terlibat Di dalamnya. dalam proses penentuan strategi ini. Oh, Itu iya. orang tidak tahu sebenarnya. Wah, luar Iya. biasa ya Pak ya. Berarti sebelum melawan tim yang lain itu teman-teman dari tim PSM sendiri itu sudah disampaikan kalau mungkin kita melawan tim A itu Iya. kecenderungannya bermain seperti ini ya Pak ya. Oh, Jadi dia pakai, saya kurang tahu bagaimananya, tapi dia pakai analisa tren dari setiap pemain lawan. Gitu. Jadi ada data itu dikumpulkan dari rekaman-rekaman. Selama ini kan kalau waktu di zaman saya dulu itu pekerjaannya Pak Imran Amirullah itu yang melihat mengumpulkan video lawan gitu. Tapi sebatas itu saja melihat. Kalau yang tim sekarang ini itu dikumpul semua. Semua itu kumpulan itu dianalisa secara saintifik pakai statistik semua. Sehingga dia tahu itulah kenapa Bernardo sangat pragmatis kalau kita lihat. Dan mirip seperti yang prinsip yang dipakai Jose Mourinho waktu dia di Inter kan dia dikritik juga. Kenapa Inter terlalu anti football? Seperti yang sekarang kan PSM kan tidak terlalu banyak menyerang sebenarnya. Tidak terlalu banyak menguasai Tidak menguasai bola. Mourinho bilang yang dikenang di sepak bola itu bukan permainan cantik, yang dikenang kemenangan. Dan ini yang dipakai sebenarnya oleh Bernardo Tavares. Luar biasa ya Pak ya. Dan itu banyak dipuji sebenarnya di tim lain. Dan seperti waktu tim-tim bagaimana mengalahkan Persib, waktu kita kan tidak banyak orang yang tahu bahwa kita bisa kalahkan Persib. Ternyata diadaptasi oleh lawan lain untuk mengalahkan Persib. Iya. Siapa yang sangka Persita bisa menang lawan Persib? Iya, Persik Kediri. Iya. Oh berarti dalam sepak bola pun itu semuanya ada ilmunya ya Pak Ya, ya? ada. Begitu kita menyusun strategi berdasarkan data, berdasarkan sains itu kita menambah peluang kemenangan ya Pak ya untuk satu tim tertentu. Jadi saya mulai paham, saya awal-awal sebelum gabung ke dalam tim, saya menganggap bahwa permainan bola itu sekedar itu saja, bola-bola. Ternyata tidak. Pernah saya ada pengalaman lucu waktu saya waktu masih di Robert. Robert bilang, Amir kita akan latihan di Barombong. Saya bilang, coach, mau hujan ini coach, tidak bagus. Mungkin memang tidak. Kau berdoa saja sama Tuhanmu ya. Saya sudah telepon Tuhan sebenarnya. Kau berdoa saya kan tidak hujan. Dan itu hari pertama gelap. Coach hujan. Tidak hujan. Saya sudah bicara sama Tuhan. 3 kali begitu. Sampai sepekan kemudian saya tanya sama coach, dari mana coach tahu bahwa ini tidak akan hujan? Dia bilang, Amir, orang beragama itu bodoh, kau itu bodoh, orang beragama tidak berakal. Maksudnya, saya baca ramalan cuaca. Iya. Iya, memang. Ada BMKG kan tinggal dilihat saja kan, prediksi hari ini pada jam sekian kan. Jadi, manajemen keterlibatan sains di bola itu ada. Perjalanan kita dari Pamekasan itu kan jauh itu dari Surabaya kita harus ke Bangkalan, baru ke nggak tahu apa lagi satu daerah, kemudian ke Pamekasan. Itu kan jauh, 3 jam baru ini dalam keadaan puasa. Persis yang apa yang kita alami dulu waktu Piala Indonesia. Dan itu diperhitungkan waktu istirahat itu penting, kapan makannya ini penting. Dan ini menurut saya hebatnya Bernardo karena dia pernah melatih tim yang di negara Islam, jadi dia tahu. Jadi itu yang membuat saya yakin Di Timur Tengah malam kan ini sebelumnya, PSM menang. Amin ya Rabbal Alamin. Yakin. Iya. Iya. Dan Mungkin saya mau menambahkan Susan terkait dengan tadi ya, by data, by riset ya. Iya, beda. Saya mengingat kembali itu di pengalaman PSM dari eranya Robert Alves tahun 2010. Ya, waktu saat itu sebelum kompetisi, kompetisi dihentikan. Saat itu PSM ada di puncak klasemen
Saat itu salah satu asisten masih Coach Imran Amirullah. Nah, dia itu, kebetulan saat itu saya jurnalis aktif terkait dengan liputan PSM mutlak. Jadi asisten pelatih semua ini berkolaborasi dengan jurnalis, meminta data-data terkait dengan rekap data 5 pertandingan terakhir tim lawan, liputan PSM, kemudian line up yang selalu dimainkan oleh pemain lawan, ya itu. Jadi Tribuners itu sangat penting. Jadi pemain yang kemudian akan dikasih turunkan dalam 5 pertandingan berturut-turut itu siapa? Itu akan menjadi dibaca oleh pelatih. Nah, kemudian di dalam skema latihan pun itu pada masa-masa itu saya ingatnya juga Robert Albert itu sangat ketat ketika dalam latihan. Tidak boleh kemudian ketika misalkan finishing touch misalkan untuk dilatih, kemudian ada misalkan salah satu pemainnya misalkan itu main-main dalam artian untuk finishing kemudian tidak serius, dia akan marahi. Karena dari 10 misalkan umpan silang, kemudian yang hanya jadi gol itu adalah 4, dia tidak akan kasih turun itu pemain. Jadi bahwa akurasi dari latihan di 1 hari sebelum pertandingan, tepatnya itu biasanya uji coba lapangan itu, dia akan sangat menentukan di situ. Siapa yang akan dikasih turun striker, siapa yang akan passingnya, siapa yang sering salah-salah pokoknya dia marahi. Dan saya yakin sosok juga Bernardo Tavares melakukan itu, apalagi pelatih ini muda dan betul-betul ilmunya betul-betul grass dari Eropa ini kan. Jadi saya melihat bahwa riset by data sangat pasti akan dilakukan oleh sosok Bernardo Tavares. Dan saya pikir itu kuncinya sebenarnya. Itu kuncinya. Meskipun dengan pemain-pemain muda, ya itu tadi. Karena pemain muda dengan misalkan track record, misalkan rekam jejaknya dalam pertandingan terakhir selalu dikasih main. Ya, umpan passingnya misalkan dari misalkan 120 kali dia melakukan passing, misalkan dia mampu melakukannya 100, masih persentase 80%, masih dalam ranah ideal ini bahwa dia bagus passingnya. Ya, itu berarti memang by data di situ. Ini juga yang menarik, kenapa sampai sekarang masih ada sekitar 8 atau 9 pemain yang belum dimainkan saat ini. Ada beberapa yang saya dengar bahwa itu cenderung karena like by dislike. Menurut saya tidak. Mungkin ada data yang pelatih dapatkan, tapi tidak kita ketahui. Atau mungkin itu adalah salah satu strategi yang disimpan Pak ya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Luar biasa. Nah, itu tadi penjelasan atau mungkin sedikit perbincangan kita tentang seperti apa komposisi, bagaimana kita membaca permainan PSM dalam beberapa pertandingan terakhir. Nah, sedikit mungkin karena ini sedikit lagi kita memasuki waktu berbuka puasa ya Pak ya. Boleh sedikit disampaikan pesannya atau mungkin harapannya serta bagaimana bentuk apresiasi kepada tim PSM mewakili atau mungkin juga untuk seluruh supporter PSM dimanapun berada. Saya sangat hormat kepada manajemen yang serius mendatangkan pelatih ini, bahkan keseriusan itu dengan memperpanjang kontrak Bernardo Tavares, juga kepada pemain-pemain yang berjuang begitu kuat ya, meskipun kita tahu ada banyak pemain yang sekarang yang baru pertama kali berada di tim ini. Mereka kuat secara mental meskipun pada awalnya kita dianggap sebagai tim yang hanya untuk tetap berada di papan tengah, tapi pada akhirnya kita ada di. Juga kepada supporter, menurut saya ini supporter sangat kondusif ya sekarang. Mereka saling dukung dan itu juga terlihat dari bagaimana Bernardo Tavares melihat peranan mereka dengan sering menyebut supporter di dan menurut saya ini barangkali ini pengalaman pertama buat Bernardo melihat interaksi klub dengan supporter yang begitu antusias, begitu tulus malah. Dan yang saya sempat lihat itu bagaimana kalau saya lihat di tweet-tweetnya Kenzo Nambu, itu dia sebut juga supporter. Dia bandingkan pengalamannya di klub sebelumnya dan dia menemukan ketulusan itu di supporter. Iya Pak. Jadi bahkan ini kan mereka walaupun saat hari ini mereka dikecewakan, kami juga sebagai supporter PSM pendukung PSM
ada delay untuk ini siaran, malah kita tidak disiarkan, tapi mereka masih tetap sabar. Mudah-mudahan kesabaran itu dibalas sama Allah dengan kemenangan malam ini. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Iya. Kalau dari Saya Bapak, menambahkan ya, ya terkait dengan sebelum pertandingan melawan Madura United ya, komentar Coach Bernardo Tavares ini menyebut terus supporter. Iya. Termasuk dia sangat menyayangkan kenapa pertandingan ini tanpa supporter. Iya. Bahkan terkait dengan supporter tuan rumah juga tidak boleh diizinkan datang. Terutama juga supporter-supporter PSM, saya kira banyak yang juga berusaha untuk datang. Karena kenapa? Ini pertandingan sangat menentukan juga. Salah satu pertandingan menentukan dan boleh jadi di pertandingan malam ini PSM bisa juara. Ya. Kemudian Bernardo juga sangat keras dia menyatakan ini bukan Liga Jawa ini ya. Ini kan Liga Indonesia dan ada PSM yang luar Jawa yang akan berpotensi juara. Yang dia sangat menyayangkan tidak disiarkan di TV terestrial ya, hanya di Videocom. Nah, kemudian justru memilih pertandingan yang lain. Ya, mudah-mudahan juga nanti TV terestrial itu akan menayangkan kalau perlu 2 layar lah ya. Di satu sisi pertandingan big match-nya Persija melawan Persib United, dan di satu sisi ada layarnya PSM melawan Madura United. Di-split layarnya. Iya, di-split lah paling tidak supaya melihat bagaimana, karena ada antusias di situ supporter. Seperti kita katakan bahwa supporter PSM berharap sekali bahwa pertandingan ini disiarkan, tapi akhirnya ya kita kalah sama Hasyar dan seterusnya. Tapi saya berharap ya terkait dari menjawab juga tadi Susan mengatakan di awal musim PSM diragukan dan seterusnya. Ya wajar-wajar saja karena PSM musim lalu juga nyaris degradasi. Ya, hanya berada di peringkat ke-14. Ya, pokoknya musim lalu kita sudah berbahagia ketika tidak degradasi, dan musim ini PSM ada di ambang juara. Ini sebuah lompatan yang luar biasa, tidak ada duanya gitu. Jadi dari hampir degradasi kemudian mau juara. Mau juara, betul Pak. Iya. Dan kalau saya katakan juga bahwa ada ini sumbangsih nih Kak Amir dengan perubahan di federasi, pergantian pimpinan dan seterusnya, ini ada salah satu juga mungkin indikasi dan juga ada sumbangsinya ketika PSM juga di atas. Karena dari pengalaman beberapa puluh tahun saya meliput ya di PSM dan sekarang jadi melihat PSM dari luar ini, di sepak bola Indonesia itu tangan-tangan gelap, tangan-tangan di belakang layar itu yang saya mengatakan ya memang kadang-kadang perlu dibuktikan, tapi selama ini itu bahasa yang bisa dikatakan sudah rahasia umum gitu. Ya, betul. Itu yang kadang-kadang bekerja dan itu mempengaruhi pertandingan. Ya, dan di musim ini ya saya katakan PSM dengan konsistensinya bahkan 11 pertandingan belum terkalahkan sampai sekarang ini ya. Ini bahwa dikatakan bahwa selain komposisi dengan materi, racikan tim yang bagus di belakang layar, selain juga tadi Kak Amir sebutkan manajemen yang solid ya. Kemudian juga federasi yang kemudian sekarang lagi berganti, saya kira untuk kemudian ya tanda kutip mengotak-atik itu ya, mudah-mudahan itu tidak ada. Karena saya jujur trauma pada musim 2018 ketika PSM juga sudah diambang juara 5 pertandingan terakhir, tiba-tiba ada yang melambung ketika Persija menjadi juara. Ya, itu salah satunya yang mudah-mudahan tidak terjadi, dan saya yakin mudah-mudahan malam ini PSM dan dikatakan juga dua-duanya supporter yang tidak bisa menonton apalagi di Ramadan ya, mudah-mudahan nanti setelah salat tarawih kita melihat dan PSM bisa jadi juara insya Allah. Jadi kita bukan puasa juara, tapi juara di bulan puasa. Iya, betul sekali. Saya mau bikin status ini, hayya alal falah, mari menuju kemenangan. Mari menuju kemenangan. Ya. Halo, Susan, bagaimana ini? Boleh. Nah, masih ada Pak Kambi juga di ruang virtual. Boleh mungkin sedikit menyampaikan juga tentang seperti apa akan melihat pertandingan malam ini. Terakhir yang kami peroleh di Madura ini bahwa pertandingan sebentar PSM ini sudah bisa di-live-kan lagi di video. Jadi kalau tadinya siaran live, sekarang sudah live. Jadi teman-teman supporter di Makassar sudah bisa menyaksikan langsung. Dan ada perwakilan supporter yang tadi datang bersama kami. Kebetulan saya satu mobil dengan beliau dari Surabaya ke Pamekasan. Ada Denguki. Itu datang langsung dari Makassar bersama istrinya. Dan dia
bilang saya tetap ke Madura meskipun saya tahu bahwa pertandingan ini tanpa supporter, dan kalaupun saya tidak bisa masuk stadion, saya cukup menunggu pemain PSM di luar stadion. Saya hanya mau berteriak, saya hanya mau yang pertama meneriakkan kegembiraan kepada mereka ketika keluar dari stadion. Saya tidak mau pemain PSM keluar dari stadion dan tidak ada supporter yang menyambutnya di luar stadion. Makanya Denguke dengan istrinya mengaku bela-belain datang ke Pamekasan untuk menonton PSM, untuk mendampingi PSM. Hayya alal falah. Saya kira itu. Hayya alal falah. Mungkin juga saya perlu tambahkan bahwa sebenarnya di PSM saat ini yang saya lihat bukan hanya pemainnya yang kebanyakan pemain muda, tapi seperti yang disampaikan oleh Arif tadi dan Pak Amian di belakang layarnya juga itu rata-rata anak muda. Mungkin Betul. manajer PSM sekarang ini bisa termasuk dibilang manajer paling muda di semua tim yang berkompetisi di Liga 1 ini. Ada sekarang namanya manajer PSM yang muda itu Muhammad Nur Fajrin, yang selalu mendampingi pemain yang dipercayakan oleh Pak Sadikin Aksa menjadi orang tua semua pemain di setiap pertandingan. Ini masih sangat muda sekali, under 30 tahun kalau saya tidak salah. Luar biasa. Dan kebanyakan yang tampil, kalau kita lihat di bench PSM itu pada saat pertandingan yang tampil itu yang kelihatan itu meskipun sebagian sudah wajah lama, tapi saya kira ada wajah-wajah baru yang terlalu sering terlihat di situ, dan itu rata-rata anak muda. Itu jadi bukan cuma pemainnya yang muda, manajemen belakang layar juga muda-muda. Belakang layar juga muda. Termasuk yang pembaca Saya doanya rasakan juga muda. Alhamdulillah untuk musim ini saya ikut mendampingi PSM hampir di semua pertandingan, bahkan boleh dibilang di semua pertandingan PSM saya selalu ikut menyaksikan, dan yang saya rasakan betul itu adalah semangat persaudaraan itu yang sangat kental sekali. Semangat persaudaraan antara para pemain, antara manajemen, tim pelatih, ofisial, dan seluruh yang tergabung di PSM itu sangat kental sekali. Manajer PSM itu tidak sungkan menyapa para pemainnya dengan panggilan bro, sama mereka saling menyapa dengan bro, bercanda-canda seperti itu. Hampir tidak ada sekat-sekat yang bisa membuat mereka harus curhat ke tempat lain. Jadi kalau ada masalah, ada curhat, ada gundah di hati mereka, itu selesai di lingkungan PSM, tidak perlu mereka curhat keluar, karena ada keterbukaan yang saya lihat sangat kental sekali di tim ini. Saya tidak tahu mungkin sebelumnya seperti apa, mungkin Pak Amir yang lebih paham itu dan Pak Arif. Oke, ini saya sebenarnya tadi mau bertanya sama Bapak Eskambi ini, karena mengikuti PSM dari awal musim sampai mau mendekati akhir musim. Karena salah satu tipsnya apa betul-betul PSM ini bisa comeback. Ketika tertinggal 2-0, tertinggal 1-0. Nah, itu saya mau tahu, ternyata rasa kekeluargaan yang sangat besar di situ ya. Iya, itu tadi sekarang itu ada premium di PSM bahwa kalau menonton pertandingan PSM tontonlah sampai akhir. Karena kalau Anda tidak sampai akhir bisa-bisa Anda salah prediksi tentang hasil pertandingan. Ya, salah. Karena di PSM itu bisa mencetak gol sampai di perpanjangan waktu. Bisa mengubah keadaan sampai di perpanjangan waktu itu. Jadi PSM itu adalah pertandingan yang harus disaksikan sampai betul-betul di menit akhir. Iya, betul. Dan saya bisa merasakan betapa seriusnya yang namanya Bernardo Tavares itu memperlakukan timnya. Saya biasa juga ikut bersama Coach Bernardo di bus setelah pertandingan, dan di bus itu begitu dia tiba di bus dan duduk di bus, dia langsung buka laptop. Dia panggil Renato ke dekatnya, kemudian dia putar itu laptop hasil pertandingan tadi, kemudian dia memberikan arahan lagi, dan begitu terus, sampai tidak pernah saya lihat Bernardo itu tanpa pegang laptop, dan di mana-mana dia selalu menonton, dan dia selalu memastikan ke timnya bahwa kalian tidak tahu sudah berapa video Madura misalnya yang saya sudah lihat. Jadi dia selalu meyakinkan timnya bahwa percayalah kepada apa yang akan saya lakukan, dan ikuti yang akan saya lakukan, karena kalian tidak tahu sudah seberapa banyak pertandingan Madura misalnya yang saya sudah lihat.
Jadi semua pemainnya percaya apa yang akan dilakukan oleh Bernardo itu, dan banyak cerita-cerita menarik. Banyak pemain yang awalnya kecewa karena tidak dimainkan, akhirnya dia merasa menyadari bahwa oh ini loh alasannya Bernardo tidak Artinya ada menurunkan data saya, yang dan mereka mendasar bisa dipakai menerima sama dengan pelatih baik. ya. Iya. Ada data yang Saya betul-betul kira dipakai. gitu. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kambi. Iya, berarti dari penyampaian tadi bahwa memang seluruh keputusan yang diambil oleh Bernardo Tavares ini selaku pelatih adalah keputusan yang punya pertimbangan sebelumnya ya Pak Data ya. driven. Iya, data driven, betul. Betul. Luar biasa. Bayangkan kalau misalkan tadi disebutkan juga sama Pak Kais Kambi bahwa pelatih dia selalu memutar video pertandingan. Kalau perlu mungkin sebuah pertandingannya Madura United dia akan putar. Iya, Ya, betul. kemudian dia akan reset di situ, dia pelajari siapa pemain yang memiliki banyak pergerakan. Misalkan kayak Lulinha ya. Iya, betul. Kita bicara terkait PSM di pertandingan pertama kita kalah ya. 1-0 oleh gol Lulinha. Pasti ini akan dilihat siapa ini pemainnya akan terus mensuplai bola ke Lulinha. Nah, ini yang kemudian akan menjadi perhatian dari sosok coach Bernardo Tavares, supaya ini yang kemudian nanti akan dipersempit pergerakannya supaya kemudian tidak aktif untuk bisa memberikan umpan kepada lini depannya. Jadi memang betul-betul dari situ kelihatan Bernardo bermain memang betul menggunakan data betul. Betul Ya. sekali. Dia tidak akan lepas ya pemain-pemain yang dianggap betul-betul membahayakan. Iya, dan tentunya dari hasil diskusi kita pada hari ini besar harapan kita, dan insya Allah kita juga sudah yakin mudah-mudahan hari ini malam ini PSM membawa kemenangan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin, dengan seluruh sumber daya tim yang dimiliki. Dengan sedikit lagi saya tambahkan boleh. sedikit Susan. Boleh. Halo? Boleh Pak, silakan. Ya, jadi pertandingan ini bukan hanya dinantikan oleh supporter, saya kira seluruh pencinta PSM, tapi juga oleh pemain PSM itu sendiri. Mereka sangat antusias sekali dengan pertandingan ini. Saya tadi sempat ketemu dengan Ramadan Sananta sebelum masuk kamar, dan Ramadan Sananta menyatakan seharusnya dia masih berada di Jakarta karena dia setelah mengikuti kemarin piala pertandingan dengan Burundi itu, setelah dia masuk itu, dan seharusnya tim teman-temannya itu masih berada di Jakarta, tapi Ramadan minta supaya dia diizinkan untuk berpisah dengan timnas karena dia ingin terlibat dalam pertandingan ini. Dia ingin mengukir sejarah bersama tim PSM dalam pertandingan di Madura ini. Bagi mereka, pertandingan di Madura malam ini adalah pertandingan bersejarah yang seperti Tavares sampaikan saya kira kemarin dan tadi beredar di internet, bahwa ini dinantikan sejak 23 tahun. Dinantikan 23 tahun oleh seluruh pencinta PSM, dan semua pemain PSM ingin terlibat dalam sejarah yang dinantikan ini. Jadi saya yakin mereka akan menampilkan yang terbaik. Mereka akan menampilkan yang terbaik untuk mendapatkan itu. Dan satu lagi yang saya kira menarik di PSM ini adalah keterlibatan keluarga. Keterlibatan keluarga, tadi Ramadan Sananta sempat masih baku telepon dengan ibunya, dengan pamannya, dan pamannya bertanya kepada dia apakah dia puasa. Dia bilang, saya puasa. Pamannya bilang, jangan sampai kau hanya main bilang puasa, nanti ada saya benar-benar puasa. Masa saya harus bermain untuk PSM pertandingan menentukan saya tidak puasa. Dan saya pemain-pemain lain juga, memang mereka selalu diingatkan kalau ada waktu, ada kesempatan, silakan telepon orang tua masing-masing, telepon keluarga, minta doa kepada mereka, dan sampaikan kepada keluarga tentang kondisi yang mereka alami. Saya kira itu juga yang membuat tim ini semakin solid dan terberkati, saya kira. Amin ya rabbal alamin. Salam keharpan sama Rashid. Ya. Luar biasa. Dan tentunya kita semua berharap semoga dengan kerja keras dan usaha serta doa tentunya dari tim dan kerja keras dari Bernardo Tavares selaku pelatih dari PSM, dan juga doa-doa serta dukungan dari supporter dimanapun berada, mudah-mudahan berhasil membawa PSM di kemenangan pada malam hari ini seperti judul kita. Mudah-mudahan ini menjadi puncak pesta kemenangan di tim PSM sendiri, amin ya rabbal alamin. Nah, Tribuners, namun sayang sekali kita harus pamit undur diri karena sedikit lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Semoga kita semua
dapat diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Saya Anissa Husnuzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih Pak juara. Rambi. Insya Allah PSM juara. Amin. Hayya Hayya alal alal falah. falah. Betul. Wago. Hayya alal PSM falah. juara di bulan puasa. Amin. Bukan Bukan puasa puasa juara.